Selamat datang kembali di channel Master Military. Dalam industri pesawat sayap putar, nama Uni Soviet memang tak diragukan lagi. Selain heli raksasa Mi-26, negeri komunis tersebut juga membuat heli yang tak kalah besarnya, yaitu Mil V-12 atau Mi-12 yang oleh NATO disebut sebagai Homer. Nama Mi-12 sejatinya akan digunakan saat helikopter ini sudah masuk jalur produksi. Tetapi karena proyek V-12 terhenti dan hanya dibuat 2 unit prototipenya saja, maka nama tersebut tidak pernah diresmikan penggunaannya. Helikopter terbesar di dunia yang pernah dibuat Soviet ini mempunyai 2 rotor yang terpasang berdampingan pada ujung sayapnya. Setiap rotornya berdiameter 35 meter dengan jarak ujung rotor ke rotor yang lain mencapai 60 meter lebih. Panjang ini bahkan lebih lebar dari bentang sayap Boeing 747. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut dari Mil V-12, seperti biasa kita intro dulu. Studi desain helikopter raksasa Mil V-12 dimulai ketika GKAT atau Komite Teknologi Pesawat Negara menginstruksikan Biro Desain Mil untuk mengembangkan helikopter yang mampu mengangkat beban hingga 25 ton. GKAT kemudian memberikan spesifikasi yang lebih rinci untuk heli baru tersebut, di mana ia harus memiliki dimensi yang mirip dengan Antonov AN-22. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengangkat berbagai kebutuhan militer serta rudal balistik antar benua atau ICBM seperti R9, R36 maupun OR500. Karena keterbatasan desain untuk memenuhi spesifikasi dengan menggunakan rotor tunggal, akhirnya memaksa Mil untuk mengadopsi sistem rotor kembar tandem mirip dengan Boeing CH-47 Chinook. Tetapi jika CH-47 Chinook menggunakan konfigurasi depan belakang, Mil-12 memilih menggunakan konfigurasi rotor kiri dan kanan dengan ukuran sama besarnya. Sistem rotor melintang milik V-12 juga dapat menghilangkan kebutuhan rotor ekor yang umumnya digunakan pada heli rotor tunggal, kecuali heli dengan rotor koaksial. Mesinnya sendiri berada di masing-masing ujung sayap yang terhubung dengan bodi helikopter. Namun kedua rotor tersebut saling terkoneksi satu dengan yang lain agar tidak menyebabkan tabrakan. Karena rotor utama yang berdiameter 35 meter ini saling tumpang tindih sekitar 3 meter, sementara jarak antara poros rotor sekitar 67 meter. Di setiap ujung mesinnya terdiri dari 2 mesin turbo Slovish D25VF yang masing-masing mampu mengeluarkan tenaga sebesar 6.500 shaft horsepower atau total semuanya mencapai 26.000 shaft horsepower. Secara dimensi, V-12 memiliki panjang 37 meter dan tinggi 12,5 meter. Sedangkan untuk bobot kosongnya mencapai 69.000 kg. Dengan mesin Slovish D25VF yang digunakan, V-12 mampu dipacu hingga kecepatan 260 km per jam dengan daya jelajah 500 km pada kecepatan 240 km per jam. Dan jika menggunakan tambahan tangki bahan bakar eksternal, maka jarak tempuhnya dapat diperpanjang hingga 2 kali lipat, yaitu 1000 km. Jika dibandingkan dengan CH-47 Chinook, maka V-12 kalah dalam kecepatan dan jangkauan terbang ferry, di mana Chinook mampu terbang hingga kecepatan 310 km per jam dengan jangkauan terbang 2000 km lebih. Namun jika menggunakan bahan bakar yang dibawanya sendiri, Chinook hanya mampu terbang sejauh 370 km, yang artinya V-12 lebih unggul. Selain itu, keunggulan mutlak V-12 adalah segi muatan yang mampu dibawa, di mana ia mampu mengangkat beban hingga 40.000 kg, atau jika membawa penumpang, V-12 mampu memuat hingga 196 orang. Pembangunan prototipe pertama V-12 selesai pada tahun 1968. Prototipe tersebut kemudian diberikan nomor registrasi SSSR 21142 dan melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 10 Juli 1968 dari landasan pabrik Mil ke fasilitas uji terbang di Liubersi. Pada bulan Februari 1969, prototipe pertama V-12 melakukan uji coba dengan mengangkat beban seberat 31.030 kg pada ketinggian 2.951 meter yang membuatnya mencapai rekor baru.
Pada tanggal 6 Agustus di tahun yang sama, V12 mencoba lagi dengan mengangkat beban seberat 44.205 kg ke ketinggian 2.255 meter. Prestasi itu pun berhasil mencatatkan rekor dunia yang hingga kini tak tergoyahkan. Prototipe kedua V12 kemudian dibangun di fasilitas produksi eksperimental Mil. Tetapi prototipe kedua ini terpaksa harus diterlantarkan bertahun-tahun akibat menunggu mesin yang akan digunakan. Kemudian setelah pembangunannya selesai, prototipe kedua ini terbang untuk pertama kalinya pada Maret 1973 dari pabrik Mil ke fasilitas uji penerbangan di Liu Bersi. Namun anehnya, prototipe kedua ini juga terdaftar sebagai SSSR 21142, di mana angka tersebut sebelumnya juga digunakan pada prototipe V12 pertama. Prototipe V12 memang harus diakui telah menyabet banyak rekor dunia yang masih bertahan hingga saat ini, dan membawa banyak penghargaan kepada desainernya, seperti penghargaan Sikorsky yang diberikan oleh American Helicopter Society untuk pencapaian luar biasa dalam teknologi helikopter. Terlepas dari semua pencapaian Mil V12, Angkatan Udara Soviet justru menolak untuk menggunakan helikopter ini karena berbagai alasan. Alasan yang utama adalah bahwa misi terpenting V12 sudah tidak ada lagi, yaitu penyebaran cepat rudal balistik strategis dengan ukuran berat. Hal ini secara tidak langsung juga menyebabkan penurunan produksi Antonov AN-22. Setelah ditolak oleh militer Soviet, V12 pernah juga dipertimbangkan untuk industri dan layanan transportasi sipil, tetapi rencana ini tampaknya tidak membuahkan hasil. Militer Soviet akhirnya lebih memilih mengadopsi seri Mil Mi-26 pada tahun 1983 untuk memenuhi peran angkat beratnya. Pada Mei sampai Juli 1971, prototipe pertama V12 juga pernah melakukan serangkaian penerbangan di atas Eropa yang puncaknya pada penampilan di Paris Air Show ke-29 dengan menggunakan kode pameran H833. Meski memiliki segudang prestasi dan penghargaan, semua pengembangan V12 terpaksa harus dihentikan pada tahun 1974, di mana prototipe pertama tetap berada di pabrik helikopter Mil hingga hari ini, dan prototipe kedua disumbangkan ke Museum Pusat Angkatan Udara di timur Moskow untuk dipamerkan kepada publik. Desain pada Mil V12 memang agak sedikit unik jika dibandingkan heli pada umumnya. Namun konfigurasi penggunaan rotor di bagian samping kini bisa kita saksikan pada V22 Osprey. Namun tentu saja Osprey memiliki teknologi yang berbeda, di mana kedua rotornya dapat digerakkan sesuai dengan kebutuhan. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe apabila belum. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya Master Military, dan terima kasih.